Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap pabrik beras premium oplosan yang telah beroperasi selama 2 tahun di Desa Keper, Kerembung, Sidoarjo. Pabrik yang menyamar sebagai CV Sumber Pangan ini mampu memproduksi 14 ton beras oplosan per hari menggunakan mesin impor. Pelaku mencampur 1 kg beras pandan wangi dengan 10 kg beras biasa yang diperoleh dari petani lokal. Beras oplosan tersebut dipasarkan secara luas ke berbagai pasar di wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. Untuk menipu konsumen, beras dikemas dalam karung 5 kg dan 25 kg dengan merek SPG serta mencantumkan logo SNI dan label halal palsu. Dari hasil pemeriksaan, aktivitas ilegal ini menimbulkan kerugian negara hingga mencapai 13 miliar. Polisi mengamankan pemilik pabrik berinisial MLH, 34 tahun, ratusan kemasan beras, mesin produksi, dan kendaraan pengangkut. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, pabrik produksi beras oplosan resmi ditutup dan disegel oleh pihak berwajib. Jadi rekan-rekan, pada pelaksanaan ini dengan adanya dasar laporan polisi nomor LP A40 garing Romawi 7 2025 SPKT Polresta Sidoarjo tanggal 29 Juli 2025 dan sudah ada surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas penyidikan. Ini dilakukan kegiatan-kegiatan tindakan kepolisian dan tentunya kalau kita ketahui bersama bahwa ini semuanya adalah dari perintah dari Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk menindak tegas pelanggaran mutu dari beras itu sendiri dan kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran untuk melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap hal yang melakukan pelanggaran mutu terhadap beras. Karena kita ketahui bahwa seluruh penduduk Indonesia ini adalah pengonsumsi beras terutama makanan pokok kita dan tentunya harus kita jaga mutunya sehingga pada saat pemanfaatan setiap hari keseharian oleh masyarakat kita benar-benar adalah produk beras yang bermutu dan ini juga akan berkaitan dengan masalah kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi saya tekankan lagi bahwa ini terkait dengan kebutuhan pokok yang paling mendasar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentunya kami dari Polda Jawa Timur dan jajaran ini melakukan kegiatan-kegiatan untuk penyelidikan apakah terjadi di wilayah Polda Jawa Timur dan ternyata kita menemukan. Jadi sejak yang dilakukan oleh Satgas Pangan dari Polresta Sidoarjo atau Pasar Tradisional Larangan di tanggal 25 Juli 2025 ini ada ditemukan beras merek SPG yang diduga tidak sesuai dengan mutu premium seperti tertera di kemasan. Kemudian petugas melakukan pengecekan mandiri di kantor Bulog dan ditemukan hasil bahwa kualitas beras yang tersebut tidak sesuai dengan mutu. Sehingga kemudian tim dari Polresta Sidoarjo mendatangi tempat produksi beras premium PT Sumber Pangan Group dengan merek SPG di Desa Keper, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo, milik saudara MLH. Kemudian juga Satuan Tugas Pangan melakukan interogasi di lokasi dan kemudian di situ ada beberapa temuan yang menunjukkan bukti uji lab terhadap beras premium tersebut hasil produksi oleh perusahaan tersebut. Dan kemudian pemilik CV Sumber Pangan Group tidak mempunyai kompetensi
dalam hal produksi beras premium. Kemudian terhadap mesin operasional tidak pernah dilakukan uji layak produksi dari pihak yang berwenang. Sehingga pada kemasan produk premium dengan merek SPG tercantum tanda SNI dan logo halal yang pada faktanya belum mempunyai sertifikat. Atas peristiwa tersebut, pelaku dan barang bukti diamankan di Polresta Sidoarjo untuk dilakukan penyelidikan. Upaya yang telah dilakukan, pemeriksaan terhadap saksi-saksi banyak 6 orang dan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi ahli dari Badan Standarisasi Nasional, ahli dari Perlindungan Konsumen Disperindak Provinsi Jawa. Dan kemudian diadakan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti serta memasang garis polisi lain bersama dengan tim dari Satreskrim Polresta Sidoarjo, anggota Lapangan Bulog dan BPK yang disaksikan oleh Kepala Desa Kiper Kecamatan Rembung, Kabupaten Sidoarjo. Di sini adalah pandan wangi dengan beras biasa yang memberikan aroma wangi dengan perbandingan 10 beras biasa dan 1 beras dari pandan wangi. Mencantumkan tanda SNI dan logo halal pada kemasan. Padahal pada faktanya belum memiliki sertifikat tersebut. Sertifikat pemilik tidak dapat menunjukkan bukti uji lab, tidak memiliki kompetensi dalam produksi beras premium dan mesin operasionalnya tidak pernah diuji kelayakannya. Dan kegiatan produksi ini rekan-rekan perlu diketahui telah berjalan sejak tahun 2023 dengan kapasitas produksi maksimal 12 hingga 14 ton per hari. Terkait dengan pendistribusian, dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan kepada TSK untuk pendistribusiannya didistribusikan di wilayah Sidoarjo, kemudian Pasuruan, dan kami masih mendalami untuk pendistribusian di wilayah seluruh Jawa Timur. Dan dari hasil pengecekan di lapangan, ini masih kami dalam melakukan proses untuk menarikkan barang-barang yang masih beredar yang ada dijual-jual khususnya di wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. Untuk potensi kerugiannya dihitung dalam selisih dari harga medium dan premium. Untuk per bulannya potensi kerugiannya dialami 546 juta rupiah. Kemudian kalau terhitung dari operasional pabrik selama 2 tahun 24 bulan 13 miliar 104 juta rupiah total potensi kerugian. Dengan distribusi besar ya. Sampai dengan saat ini kami masih lakukan pemeriksaan lanjutan, masih kami lakukan pendalaman. Nanti kalau ada perkembangannya kami akan sampaikan. Baik, demikian warahmatullahi wabarakatuh.